Assalamualaikum guys, apa kabar? Welcome back to my channel USB Sport bersama saya Umar S. Bakri dalam program Sport Analysis. Masih dari cabang olahraga bulu tangkis, kali ini saya akan mengulas perkembangan sektor ganda putra kita yang kata orang nggak ada matinya. Namun, sebelum ulasan ini saya lanjutkan, saya berharap teman-teman bersedia menekan tanda like, subscribe, dan lonceng di bawah video ini, serta berkenan memberi komen dan men-share video ini jika teman-teman menyukainya. Sport lovers, pada paruh akhir bulan Mei 2021 ini, kabar gembira dipersembahkan oleh para pemain bulu tangkis Indonesia. Tepatnya di Spain Master 2021, sebuah turnamen kategori Super 300, Indonesia menempatkan pemainnya di semua sektor yang dipertandingkan, dan 4 sektor diantaranya pemain kita menjadi juara. Hanya di nomor tunggal putra, gelar juara dicuri oleh pemain berpaspor Prancis keturunan Bulgaria, yaitu Thomas Junior Popov. Kendati hanya kejuaraan kelas Super 300 sehingga banyak pemain top dunia absen, namun prestasi yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia tersebut tetap membanggakan kita. Sudah lama sekali kita tidak memborong gelar juara seperti di Spain Master. Apalagi para pemain yang kita turunkan di sana hampir semuanya adalah pemain muda alias pemain lapis kedua. Dari 4 nomor yang mempersembahkan gelar juara, 1 nomor diantaranya sangat luar biasa, yaitu ganda putra. Mengapa? Karena di nomor ini terjadi All Indonesian Final antara 2 pasangan muda kita, yaitu Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan melawan Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pertandingan All Indonesian Final ini dimenangkan oleh Pramudia Yeremia dengan rubber set. Tampilnya 2 ganda muda kita di final Spain Master 2021 kian menegaskan pada dunia bahwa ganda putra Indonesia gak ada matinya. Di tengah dominasi 2 ganda senior, yaitu The Minions Kevin Marcus dan The Daddies Muhammad Aksan Hendra Setiawan, dalam percaturan elit ganda putra dunia, ini ganda-ganda muda kita tampaknya telah siap mengambil alih tongkat estafet untuk melanjutkan supremasi ganda putra Indonesia di pentas dunia. Munculnya ganda-ganda muda seperti Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan sebelum itu Leo Rolly Fernando Daniel Martin yang menjadi semifinalis di Yonex Thailand Open Super 1000 pada bulan Januari lalu, memberi sinyal bahwa eksistensi ganda putra dalam top elit persaingan bulu tangkis dunia masih akan terus berlanjut. Mereka adalah generasi penerus dari ganda-ganda putra spektakuler yang selalu lahir di bumi Nusantara ini. Sport lovers, hegemoni ganda-ganda putra Indonesia di pentas dunia setidaknya dapat dilihat dari 3 event prestisius di dunia, yaitu All England, kejuaraan dunia, dan Olimpiade. Di All England, hingga kini kita total telah mengoleksi 21 gelar juara ganda putra, dan rekor ini hanya bisa disamai oleh Denmark. Itu pun sebagian besar gelar juara yang diperoleh Denmark di sektor ganda putra tersebut terjadi ketika negara-negara kuat bulu tangkis dunia seperti Indonesia, China, Korea, dan Jepang belum berpartisipasi di All England. Pada pentas kejuaraan dunia atau World Championship, ganda putra Indonesia juga selalu dominan. Sejak event itu untuk kali pertama dipertandingkan pada tahun 1977, Indonesia telah merebut 10 gelar juara ganda putra. Sementara China menjuarai sebanyak 8 kali dan Korea 4 kali. Sementara di ajang Olympic Games, ganda putra kita sudah 3 kali meraih gelar juara alias merebut tingkat emas. Sedangkan Korea dan China masing-masing baru 2 kali merebut tingkat emas ganda putra.
Badminton Mania, dominasi ganda putra Indonesia dimulai ketika pasangan Christian Hadinata Hadi Chandra secara berturut-turut menjadi kampiun di All England, yaitu pada tahun 1972 dan 1973. Di final tahun 1972, Christian Hadi Chandra menyingkirkan ganda putra Inggris Roy Stephen Mike Trajet, sedangkan di final tahun 1973, Christian Hadi mengalahkan rekan senegaranya yaitu Chun Yohan Wahyudi. Nah, selain 2 kali menjuarai All England, Christian Hadi Chandra juga sempat merasakan gelar juara dunia pada tahun 1980. Pasangan Chun Yohan Wahyudi yang dikalahkan Christian Hadi Chandra di final All England 1973 kemudian meneruskan hegemoni Indonesia dengan menjuarai All England sebanyak 6 kali, yaitu tahun 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 dan 1980. Di luar Chun Yohan Wahyudi, baru ada satu ganda putra lagi yang bisa menjuarai All England sebanyak 6 kali, yaitu pasangan Denmark Finn Kobero Jørgen Hansen. Di era bulu tangkis modern seperti sekarang ini, hampir bisa dipastikan sangat sulit bisa muncul lagi ganda putra dunia yang bisa memecahkan rekor juara All England sebanyak 6 kali. Sama seperti Christian Hadi Chandra, pasangan Chun Yohan Wahyudi sempat sekali mengenyam gelar juara dunia, yakni di tahun 1977. Sport lovers, munculnya Park Jo-bong Kim Won-so dari Korea dan Tian Bingyi Leung-bo dari China pada tahun atau pada dekade 1980-an sempat membuat supremasi ganda putra Indonesia sedikit goyah. Kita tidak lagi merajai All England serta kejuaraan dunia seperti satu dekade sebelumnya. Namun saat itu tetap saja kita punya ganda putra yang cukup disegani di tingkat dunia, yaitu pasangan Kartono Herianto. Pasangan ini membuktikan keandalannya dengan menjuarai All England di tahun 1981 dan 1984. Selain itu, Kartono Herianto juga pernah menjadi juara Indonesia Open 2 kali, tahun 1982 dan 1983, serta menjadi runner-up kejuaraan dunia tahun 1980. Pada awal dekade 1990-an, dominasi ganda putra Korea melalui Park Jo-bong Kim Won-so dan ganda putra China melalui Tian Bingyi Leung-bo begitu kentara. Namun demikian, saat itu kita masih juga punya ganda putra kuat. Misalnya Gunawan Edi Hartono yang menjuarai All England 1992 dan Gunawan Bambang Supriyanto yang menjuarai All England 1994 serta Gunawan Ricky Subagja yang menjadi juara dunia pada tahun 1993. Gunawan Edi Hartono selain juara All England juga sempat menjadi juara Indonesia Open 1989 dan 1992 serta meraih medali perak di Olimpiade Barcelona 1992. Saat itu mereka dikalahkan oleh jagoan Korea Park Jo-bong Kim Won-so. Sport lovers, pada pertengahan dekade 1990-an, supremasi ganda putra Indonesia kembali tak terbendung. Munculnya ganda maut Ricky Subagja, Rengsi Mainaki membuat Indonesia kembali merajai ganda putra dunia. Hampir semua gelar paling prestisius di cabang olahraga bulu tangkis seperti All England, kejuaraan dunia, dan Olimpiade, bahkan hingga Asian Games dan Piala Thomas telah disapu bersih oleh pasangan spektakuler kita itu. Ricky Rexi menjadi juara dunia pada tahun 1995, menjuarai All England pada 1995 dan 1996, kemudian merebut emas di Olimpiade Atlanta 1996, kemudian meraih emas Asian Games 2 kali, bahkan 1994 dan 1998. Satu-satunya ganda putra dunia yang hampir mendekati kedahsyatan prestasi Ricky Rexi pada periode itu barangkali hanya pasangan Korea Ha Taekwon Kim Dong Moon yang menjadi juara dunia pada tahun 1997, kemudian juga menjuarai All England 2 kali serta meraih medali emas pada Olimpiade 2004. Pasca Ricky Rexi, kita punya 4 orang ganda putra yang membentuk variasi atau kombinasi pasangan yang dapat diandalkan di berbagai turnamen bergengsi. Mereka adalah Chandra Wijaya, Sigit Budiarto, Tony Gunawan, dan Halim Herianto. Pasangan Chandra Wijaya, Sigit Budiarto misalnya
menjadi juara dunia pada tahun 1997 dan 2003. Kemudian pasangan Tony Gunawan Halim Herianto juga menjadi juara All England dan juara dunia pada tahun 2001. Lantas ketika Chandra Wijaya dipasangkan dengan Tony Gunawan juga tak kalah dahsyatnya. Mereka diantaranya menjuarai All England 1999 dan meraih medali emas pada Olimpiade Sydney tahun 2000. Badminton Mania, tongkat estafet supremasi ganda putra Indonesia pasca kuartet Chandra, Tony, Sigit, dan Halim kemudian diteruskan oleh pasangan Markis Kido, Hendra Setiawan. Di tengah keperkasaan pasangan China, Chai Yun, Hu Haifeng, dan pasangan Korea Selatan Lee Yong Dae, Jung Jae Sung, ganda putra kita Markis Kido, Hendra Setiawan masih sempat menyabet 2 gelar bergengsi, yaitu juara dunia 2007 dan juara Olimpiade 2008. Selain itu, Markis Hendra juga menjadi juara Indonesia Open 2005 dan juara Asian Games 2010. Selepas mundurnya Markis Kido dari pelatnas, Hendra Setiawan dijodohkan dengan Muhammad Aksan. Ternyata kehebatan Hendra Setiawan bersama pasangan barunya ini belum juga habis. Bersama Aksan, Hendra cukup lama bertengger di ranking 1 dunia, menjadi juara dunia sebanyak 3 kali, yaitu 2013, 2015, dan 2019. Kemudian mereka juga menjadi juara All England 2 kali, tahun 2014 dan 2019, menjadi juara Asian Games tahun 2014 dan juara Asia tahun 2015. Selain itu, Hendra Aksan juga memenangi 5 gelar BWF Super Series, 4 gelar BWF World Tour, dan 9 kali menjadi runner-up BWF World Tour. Tinggal satu event penting yang belum dikuasai pasangan Hendra Aksan, yaitu Olimpiade. Tapi khusus untuk Hendra sendiri sudah merasakannya merebut medali emas Olimpiade 2008 bersama Markis Kido. Nah, di saat dominasi Hendra Aksan belum habis, The Minions, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon mempertegas hegemoni ganda putra Indonesia dengan banyak sekali gelar internasionalnya. Meskipun belum sempat menjadi juara dunia dan juara Olimpiade seperti para seniornya, setidaknya Kevin Marcus telah menjuarai All England 2 kali, 2017 dan 2018. Kevin Marcus juga bertahan di posisi top ranking dunia lebih dari 2 tahun terakhir dan telah menyabet 17 gelar BWF World Tour yang semuanya adalah turnamen kategori Super 500 ke atas, serta menjuarai 10 turnamen Super Series di periode sebelumnya. Sport lovers, saat ini kita punya 3 pasangan di 10 besar dunia, yakni Kevin Marcus di peringkat 1 dunia, Hendra Aksan peringkat 2 dunia, Fajarian peringkat 7 dunia. Pasangan Hendra Aksan mungkin sehabis Olimpiade tidak lagi bisa diharapkan, tapi Kevin Marcus dan Fajarian kelihatannya masih akan sanggup membuat ganda putra Indonesia nggak ada matinya dalam 2 tahun ke depan. Sementara itu, 4 pasangan muda kita, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Rambitan, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Paklevi Eswahani, dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana tampaknya sudah siap mengambil tongkat estafet supremasi ganda putra Indonesia. Ini semakin menegaskan bahwa ganda putra Indonesia nggak ada matinya, guys. Namun demikian, ganda-ganda muda Indonesia tersebut tak boleh cepat berpuas diri. Di satu sisi, mereka memang sudah mempertontonkan potensi yang luar biasa di paruh awal tahun 2021 ini, tapi di sisi lain, kekuatan mereka belum teruji oleh ganda-ganda tangguh dunia seperti Liang Wangchilin, peringkat 3 dunia dari Chinese Taipei, Hiroyuki Endo, Yuta Watanabe, peringkat 4 dunia dari Jepang, Takeshi Kamura, Keigo Sonoda, peringkat 5 dunia dari Jepang, dan Lee Junhee Liu Yuchen, peringkat 6 dunia dari China. Kemudian Yeremia dan kawan-kawan bahkan juga masih perlu membuktikan kemampuannya untuk mengatasi ganda-ganda muda yang sudah lebih dulu nangkring di papan atas dunia. Misalnya seperti Choi Seol-kyu, Seo Sung-jae, peringkat 8 dunia dari Korea, Aaron Chia, Soh Woo-ik, peringkat 9 dunia dari Malaysia, Ranki Reddy, Chirat Sethi, peringkat 10 dunia dari India, serta beberapa ganda muda lainnya dari China, Korea, dan Jepang yang hampir setahun ini absen dari persaingan dunia akibat pandemi. So guys, tembok yang harus ditembus ganda-ganda muda kita agar terus merangsek ke papan atas dunia sekaligus menjaga hegemoni ganda putra kita di pentas bulu tangkis dunia masih cukup berat. Semoga pelatih ganda putra kita
Harry Ipe sanggup menimpa dan mengawal mereka hingga dalam 2 atau 3 tahun lagi ganda-ganda muda kita itu berhasil bertengger di puncak ranking dunia seperti para senior yang sudah mendahului mereka mengukir tinta emas di pentas bulu tangkis dunia. Demikian sport analisis saya kali ini, semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu kembali dalam sport analisis saya berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika teman-teman menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.